Dear Ibu Pendeta Dr. Mary Colimon, Dear Pak Sekretaris Umum Pendeta Yusuf Nakbofa, Dear saudara-saudari dari KMIT, salam dari Basel. Atas nama Mission 21 dan sebagai Kepala Departemen Hubungan Internasional, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih atas undangan dan untuk berpartisipasi dalam sidang raya KMIT yang ke-35. Dengan sangat menyesal, kami dari Mission 21 tidak dapat hadir. Namun kami sangat menghargai kemitraan yang telah terjalin selama ini, dan dengan senang hati kami ingin menyampaikan kata sambutan dan salam dari Mission 21 dengan cara ini. Sebagai saudara dan saudari dalam keluarga besar Mission 21 dan dalam persekutuan Yesus Kristus, kita bersatu. Bersama-sama kita berbagi ikatan suci yang melampaui bahasa, budaya, dan batas-batas yang lain. Sebagai Mission 21, kami ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam atas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh KMIT dalam mendukung para pekerja migran dan keluarga mereka dan dalam menghadapi perdagangan manusia secara keseluruhan. Kerja keras Anda dalam hal ini dan kerjasama dengan mitra-mitra yang lain telah memberikan kontribusi yang besar dalam meringankan penderitaan para korban dan keluarga mereka, dan juga memberikan dampak positif pada masyarakat. Kerjasama ini menunjukkan kekuatan hubungan-hubungan kemitraan dan berbagi keahlian untuk membuat perubahan menjadi nyata. Kami menantikan kerjasama dan hubungan kemitraan lebih lanjut di masa depan, karena bersama-sama kita berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik, lebih adil, dan penuh kasih. Sebagai saudara dan saudari dalam Kristus, kami menyampaikan harapan terbaik untuk sidang raya ke-35. Semoga sukses, semoga Tuhan memberkati Anda dan kita semua. Terima kasih. Respected Reverend Dr. Mary Colimon, Moderator, Reverend Yusuf Nakmofa, Secretary, fellow clergy, and all dignitaries and esteemed colleagues gathered here today on this occasion, greetings. On this joyous occasion of the General Assembly of the Evangelical Christian Church of Timor, GMIT, I bring you greetings and solidarity from the global ministries of the Christian Church, Disciples of Christ in USA and Canada, and the United Church of Christ in USA. On behalf of all members of these two communions, and on behalf of my colleagues at Global Ministries and its leadership, Dr. Peter Macari and Reverend Marco Cable, I give thanks to God for the close partnership we have with GMIT. Global Ministries work with approximately 250 faith-based partners in around 90 countries. Global Ministries do not have projects and programs of our own, but we accompany our partners in their own involvements. Our partners work with contemporary forms of cross that the people in each country are forced to bear for no reason or choice of theirs, the crosses of exploitation and exclusions of various kinds. Our partners work in diverse fields such as education, healthcare, community development, gender justice, climate change, and addressing exclusions based on caste, race, sexuality, and the like. The partnerships that Global Ministries have with churches and institutions across the world enables both Disciples of Christ and the United Church of Christ to continue becoming the Ecclesia of Christ during these times in United States and Canada. Since the faith we profess is corporate, we need each other to inhabit this location of having the desire and ability to look at the world through the cross and thereby continue becoming the Ecclesia of Christ. Either we do it together
or we do not do it at all. Hence, it is our hope and prayer that the partnership we have between Evangelical Christian Church of Timor, GMIT, and the Disciples of Christ and United Church of Christ continue to flourish and enable all of us to be the Ecclesia of Christ in our own respective contexts. Thank you, and I wish and pray all success to the GMIT General Assembly. Thank you. Warm greetings from the Netherlands. On behalf of the Synod of the Protestant Church in the Netherlands, I wish you a blessed meeting of your Synod. It was an honor for me to visit you in April and to feel how we are connected to each other, how we, all of us, belong to the worldwide body of Christ. It was inspiring for me to hear you telling about eco-theology, to see how you deal with questions of sustainability from a theological perspective. We are looking forward to meet you in the future. Saya berharap Anda mendapatkan pertemuan sinode yang baik. Moderator, Reverend Dr. Mary Coleman, brothers and sisters in Christ, and all gathered on the occasion of the 35th General Assembly of the Evangelical Christian Church of Timor, meeting on Sabu Island, East Nusa Tenggara. Thank you for this opportunity to address you today. My name is the Reverend Yule Mars, Global Mission Secretary of the Presbyterian Church in Ireland. And on behalf of our church, I am very glad to convey warmest greetings to you as you come together on this special occasion. Here in the Presbyterian Church in Ireland, we are very grateful for more than 50 years of partnership with the Evangelical Christian Church of Timor, and with all the opportunities we've had to share together in the mission of Christ and his kingdom. We are sorry that we are unable to be with you in person at this time, although we do look forward to future occasions when we will be able to meet together face to face, whether in Indonesia or here in Ireland. As you meet in General Assembly, please be assured of our prayers for you in all your discussions and decision-making, and especially as you elect new General Assembly officials. May you be granted the Lord's wisdom and guidance. Indeed, may you be blessed very richly as you reflect on God's faithfulness in the past and plan the way forward under his leadership in the years to come. Our warmest greetings and heartfelt prayers at this special time. God bless you. Bersama mahasiswa STTMT Makassar, kami mengucapkan doa kami, kiranya persidangan sinode di Sabu Raijua adalah momen atau kesempatan mencari kehendak Tuhan melalui perjumpaan para abdi Tuhan. Dan melalui perjumpaan dan pergumulan itu, kemudian program-program pelayanan terimplementasi secara baik. Kami terus mendoakan kiranya persidangan ini berjalan dengan baik dan semua peserta sidang mencari kehendak Tuhan melalui diskusi, melalui pergumulan, melalui orientasi untuk membangun gereja ini menjadi gereja yang baik. Kami percaya dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, persidangan ini akan menghadirkan keputusan-keputusan yang memuliakan nama Tuhan melalui relasi antar manusia dan sesama, relasi manusia dengan semesta, teristimewa relasi manusia dengan Tuhan. Dari Makassar, kami mengucapkan selamat dan sukses atas persidangan Sinode ke-35 di Kabupaten Sabu Raijua. Salam dan doa kami. Atas nama Majelis Pekerja Harian Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, saya menyampaikan selamat atas berlangsungnya persidangan Majelis Sinode Gemit ke-35. Selain memenuhi kewajiban konstitusional Gemit, saya berharap melalui persidangan ini kita bisa berbagi harapan dan terutama dalam memperjuangkan dan melakukan keadilan, cinta, kesetiaan,
dan menghidupi kerendahan hati di hadapan Allah. Saya memahami adanya persidangan sinode berarti kita masih menginginkan untuk tetap berjalan bersama di tengah kemungkinan perbedaan-perbedaan yang ada, baik perbedaan menyangkut gagasan program maupun pilihan-pilihan terkait kepemimpinan Gemit ke depan. Namun saya meyakini spirit Sunhodos akan tetap mewarnai persidangan ini, sehingga tidak ada keputusan yang diambil hanya berdasarkan pertimbangan jangka pendek, tetapi terutama demi menghadirkan gereja-gereja kita sebagai berkat bagi masyarakat. Dan kiranya kasih persaudaraan tetap menjadi marwah persidangan kita ini. Persidangan kita ini tidaklah berlangsung di ruang hampa, tetapi secara nyata berlangsung di tengah realitas yang sedang mengitari kita. Dalam kaitan ini, saya mau mengingatkan kita akan beberapa isu yang dikonstantir oleh sidang raya PGI yang lalu, yang mengitari kita setidaknya dalam 5 tahun ini, yakni krisis kebangsaan, krisis ekologis, krisis kesan gereja, dan tantangan yang diakibatkan oleh transformasi budaya digital di tengah masyarakat kita. Pada saat sama, sekarang ini kita juga sedang memasuki tahun politik, di mana keriuhan para kontestan untuk pemilu 2024 mengitari kita. Politisasi dan instrumentalisasi identitas, terutama agama dan suku, selalu menyertai. Belum lagi politik uang yang menjadikan penyelenggaraan negara kita syarat dengan pendekatan transaksional. Akibatnya, korupsi merebak. Olehnya, saya mengajak kita untuk menentukan pilihan yang terbebas dari politik identitas maupun politik uang. Saya menaruh harapan besar bagi persidangan ini untuk juga memberikan inspirasi bagi perjalanan bersama gereja-gereja di Indonesia dan memberi inspirasi bagi kita semua untuk memperkuat komitmen kita dalam menghadirkan diri sebagai garam dan terang saat kita mengemban tugas di tengah masyarakat majemuk Indonesia yang dari waktu ke waktu makin berat kita hadapi. Kiranya tuntunan Roh Kudus menaungi persidangan ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati kita semua. Salam bagimu dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Adalah sebuah sukacita bagi saya mewakili 352 anggota dari Dewan Gereja-Gereja Dunia dan hampir 600 juta orang Kristen untuk menyapa Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian saat Anda semua berpartisipasi di dalam persidangan Sinode ke-35 Gereja Masehi Injili di Timor. Saya tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini ada banyak sekali tantangan bagimu, bagi gerejamu, dan bagi semua jemaat yang ada di Gemit dan juga di seluruh Indonesia. Tetapi Anda semua telah menemukan Tuhan Allah di dalam penderitaan, dari gempa bumi sampai kepada siklon, dari banjir sampai kepada tanah longsor, dan juga Anda telah melalui pandemi. Gemit telah berada di sana, hadir bagi orang-orang, berupaya untuk menyembuhkan bangsa ini, bangsa Indonesia, melalui pelayanan spiritual, melalui pendidikan untuk pelayanan kesehatan yang lebih baik, dan pelaksanaan dari hal-hal konkret dalam pemberdayaan ekonomi. Dalam nama Kristus dan dengan pertolongan Tuhan Allah untuk mengubah tahun-tahun yang penuh dengan penderitaan dan air mata ke dalam sebuah era baru yang penuh pengharapan. Saat Bapak, Ibu, Saudara-saudara semua berkumpul hari ini bersama dengan Rasul Paulus, saya berdoa, kiranya Allah sumber segala pengharapan memenuhi engkau dengan sukacita dan damai sejahtera melalui imanmu kepadanya, sehingga pengharapanmu dapat terus bertumbuh oleh kuasa Roh Kudus. Roma pasal 15 ayat 13. Dan kepada setiap peserta, saya dengan sungguh berdoa supaya pertemuan ini dapat menjadi saat dari pembaruan spiritual yang dalam, persekutuan yang sejati, dan pertimbangan-pertimbangan yang kreatif tentang bagaimana dengan cara yang terbaik saudara-saudara semua dapat menunjukkan komitmen kepada semua orang di Timor Barat dan kepada pemerintahan Allah di bumi. Kiranya Tuhan Allah memberkati engkau di dalam pertimbangan-pertimbanganmu dan keputusan-keputusan yang diambil selama persidangan ini. Tuhan memberkati dan menjaga engkau. Salam sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya menyapa dalam kasih Pendeta Dr. Mary Colimon, Ketua Sinode Gereja Masehi Injili di Timor,
para pengurus Sinode Gemit periode 2019-2023, dan segenap peserta persidangan ke-35 Gemit. Atas nama Lembaga Alkitab Indonesia, saya mengucapkan selamat atas diselenggarakannya persidangan ke-35 Sinode Gereja Masehi Injili di Timor pada 11 sampai 20 Oktober 2023 ini. Kami mendukung dalam doa, semoga persidangan ini dapat berlangsung dengan baik dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga menghasilkan keputusan-keputusan strategis yang memperkokoh kehidupan beriman warga Gemit, serta memberi manfaat bagi kesaksian Gemit di tengah kehidupan bangsa dan negara kita tercinta. Sesuai semangat persidangan yang mengangkat tema "Lakukanlah keadilan, cintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah", yang diinspirasi oleh Mika 6 ayat 8, gereja diajak untuk meneladani Kristus yang memuliakan Allah lewat pelayanannya yang ditandai dengan keadilan, kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Panggilan ini hanya bisa kita wujudkan jika gereja menanggapi segala rahmat dan anugerah ilahi dengan memberlakukan hidup jujur, adil, setia, dan rendah hati dalam pikiran, kata-kata, dan tindakan setiap hari, dalam kegiatan apapun yang kita lakukan, dalam keterlibatan apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Di tengah-tengah persidangan yang berbahagia ini, kami menyambut dengan gembira dan dengan penuh syukur peluncuran kabar baik bergambar dalam bahasa Sabu, Li Pediri Wole Ngagaba, yaitu Alkitab bergambar untuk anak-anak dalam bahasa Sabu. Terima kasih atas kerja keras dan kesetiaan tim penerjemah Li Pediri Wole Ngagaba ini, yang telah dengan tekun dan setia berupaya menghadirkan firman Tuhan dalam bentuk cerita dengan bahasa yang mudah dimengerti dan dipahami, bahasa yang dekat di hati anak-anak Tuhan di Sabu Raijua. Sebagaimana pernyataan Nabi Yesaya, firman-Nya bagaikan hujan yang menyuburkan tanah dan menghasilkan makanan, memberikan pertumbuhan. Ia takkan kembali dengan sia-sia, melainkan melaksanakan kehendak-Nya. Firman Tuhan berkuasa membarui hidup kita, juga membarui hidup anak-anak kita, memberi semangat untuk menjadi saksi Kristus dalam pertumbuhan iman mereka. Semoga melalui penerbitan Li Pediri Wole Ngagaba, anak-anak di Sabu Raijua bertumbuh dalam iman, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Dengan membaca firman Tuhan dalam bahasa ibu, semoga bahasa, budaya, dan nilai-nilai kebaikan dalam masyarakat Sabu Raijua lestari dari generasi ke generasi. Terima kasih atas kerjasama antara Gemit dan Lembaga Alkitab Indonesia yang telah terjalin selama ini. Semoga kita dapat semakin meningkatkan kerjasama ini dalam upaya mewujudkan nilai-nilai kerajaan Allah di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk, melalui penyebaran Alkitab kepada sebanyak mungkin umat Kristiani hingga ke pelosok-pelosok Nusantara. Terima kasih atas keterlibatan Gemit dalam kepemimpinan Lembaga Alkitab Indonesia dengan kehadiran Ibu Pendeta Dr. Mary Colimon sebagai salah seorang ketua pengurus LAI periode ini. Semoga Roh Kudus menguatkan, meneguhkan, dan memberikan hikmat bagi persidangan ini dalam memilih badan pekerja Majelis Sinode Gemit yang baru, yang dapat memimpin Gemit menjadi gereja yang semakin mandiri, dewasa, dan misioner. Selamat bersidang, saudara-saudara. Salam Alkitab, Helama Tona Iye.